Terima kasih pemirsa, masih bersama Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Jadi pemirsa sekalian, jadi yang pendapat pertama tadi mengatakan dengan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yaitu dan juga hadis yang peristiwa Ummi Maktum tadi, hadis riwayat Muslim ya, dan juga surat An-Nisa, meskipun dalam keadaan perang sekalipun sholat berjamaah ditegakkan, dan juga dalam surah Al-Baqarah disebutkan tadi, jadi warka'u ma'ar-raqiin ya, qimus shalah ya, dan seterusnya. Nah, itu ada sebagian ulama mengatakan bahwa dengan dasar ayat-ayat itu bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Namun sebagian ulama juga mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad, seperti yang di pendapat ini, seperti pendapat Imam Malik maupun pendapat Imam Hanafi ya, dengan beliau berdasarkan pada dalil-dalil yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadis nomor 609 maupun 610, dan juga Muslim hadis nomor 1036 dan 1039. Di sini dikatakan dari Abdullah ibnu Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa isrin. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat atau 25 derajat. Nah, hadis ini menyebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Tidak menunjukkan tentang kewajiban melakukan sholat berjamaah ya. Jadi ini keutamaannya. Nah, sholat munfarid atau sholat sendirian masih mendapatkan pahala, hanya tidak sebanyak sholat berjamaah. Nah, perbuatan yang masih mendapatkan pahala artinya bahwa tidak berarti sesuatu yang tidak boleh. Ya, apabila tidak boleh dikerjakan tentu dilarang, dan bagi yang mengerjakan tentu tidak diterima dan tidak diberi pahala, atau bahkan mungkin berdosa kalau dia melakukan. Nah, kalau dicermati dalam hadis ini, ulama seperti Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi itu berpendapat bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah muakkad karena ada keutamaan. Nah, di sini keutamaan seperti hadis tadi bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat munfarid, sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Nah, dari sini para ulama tadi berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dan juga diriwayatkan Bukhari dari Abu Musa juga diriwayatkan bahwa ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam sholat ya adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid, karena paling jauh dalam perjalanan menuju ke masjid. Dan orang yang menunggu sholat hingga ia melaksanakan sholat bersama imam itu lebih besar pahalanya dari orang yang melaksanakan sholat kemudian dia pulang tidur. Nah, dari dalil-dalil yang telah disebutkan tadi, apabila dikompromikan atau jam'u wa taufik digabungkan, itu dapat dinyatakan bahwa yang ditemukan adalah dalil-dalil yang sangat memberikan tekanan untuk dilaksanakan sholat berjamaah serta keutamaan-keutamaan dalam melakukan sholat berjamaah itu. Tetapi dalam pada itu tidak ditemukan dalil yang menunjukkan berdosa kalau orang itu tidak melakukan sholat berjamaah atau meninggalkan sholat berjamaah. Nah, dari sini dapat disimpulkan pemirsa sekalian bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Ini pendapat yang kedua. Nah, sebab tidak ditemukan dalil ancaman orang yang tidak sholat berjamaah atau meninggalkannya, maka konsekuensi hukumnya adalah berdosa dan tidak mendapatkan pahala atau sholatnya tidak sah. Ini tidak ditemukan dalil demikian ya. Tapi kalau yang ditemukan adalah dalil yang keutamaan-keutamaan dalam melaksanakan. Jadi ini kalau digabung antara pendapat pertama dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pendapat kedua tadi, maka ini bisa dikatakan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama. Ya, jadi artinya
adalah hukumnya sunnah muakkad. Nah, sekiranya hukumnya wajib, maka kalau meninggalkannya dosa. Maka dari situ Tarjih Muhammadiyah mengambil kesimpulan bahwa sholat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah muakkad, lebih utama. Namun di sini sangat ditekankan agar kita tidak meninggalkan sholat berjamaah karena keutamaannya tadi lebih tinggi, keutamaannya lebih derajat. Bahkan dalam hadis-hadis lain dikatakan langkah kita menuju ke masjid saja itu sudah mengangkat derajat kita dan mengurangi dosa-dosa kita. Semakin jauh rumah kita ya dengan masjid, semakin banyak pahala yang kita dapatkan dan semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat demikian, maka begitu pentingnya kita untuk melaksanakan sholat berjamaah meskipun hukumnya tidak sampai kepada wajib tadi. Bahkan ulama lain ada menyimpulkan hukumnya itu adalah wajib kifayah. Artinya kalau dalam satu kampung itu sudah ada melakukan sholat berjamaah, lainnya itu tidak mendapatkan dosa. Jadi di situ, jadi sudah gugur yang lainnya. Nah, oleh karena itu kalau kita mencermati hadis-hadis tadi, tepat apa yang dikemukakan oleh Imam Malik maupun Imam Hanafi bahwa dan juga pendapat Tarjih Muhammadiyah bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Namun demikian, meskipun sunnah muakkadah, hendaknya kita mencari keutamaan-keutamaan yang lebih afdal daripada itu, karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemirsa sekalian, jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab.